Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari sesuai dengan request anggota Sobat Joker Trader. Terdapat 20 emiten yang menarik menurut anggota Sobat Joker Trader. Dan juga pergerakan ISG yang hari ini cukup dramatis, di mana drama yang saya maksudkan dia mampu bertahan di area demand sesuai dengan review yang sudah kita ulas. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini berhasil pullback, bisa dikatakan, atau mampu bertahan, bisa juga disempurnakan. Di mana posisi demand yang sudah kita ambil itu bergerak di 6.511 sampai 6.484. Dan area ini menjadi area kunci ketika ISG mampu pullback dengan volume yang cukup valid juga. Secara MACD dan RSI patut kita lihat di sini ada indikasi yang sangat signifikan, saya pikir, yaitu bullish divergence. Dan tren penurunan saya pikir sudah selesai dan arah pembalikan sudah dimulai oleh MACD RSI yang melambangkan bullish divergence untuk reversalnya kondisi ISG. Jadi kondisi ISG akan menguji area supply di range 6.617 sampai 6.605 yang tidak mampu ditembus di tanggal 1 November kemarin. Jika area tersebut mampu dijebol, potensi akan menyentuh kembali area all time high-nya di 6.694. Jadi, bagi teman-teman yang sudah floating profit, saya pikir tetap memikirkan untuk mengurangi posisi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan review ke saham yang pertama, ada saham TIRT. TIRT di sini kalau kita lihat pada time frame daily membentuk body candle yang bagus sekali. Dan area yang penting besok akan dipastikan oleh TIRT adalah area 80. Jika area 80 ini mampu jebol, saya pikir kita bisa saja mengambil time frame yang lebih kecil, melihat apakah ada potensi pattern. Dan kalau kita lihat cup and handle-nya apakah bisa terjadi, saya pikir tidak ya. Kenapa? Karena posisi bottomnya hampir sama yang terjadi di 1 November dan deretan di Oktober. Tetapi kalau kita lihat secara pola, kemungkinan besar dia membentuk posisi cup and handle dengan posisi mini ya. Dan sekarang posisinya sudah di break. Kemungkinan besar kalau kita lihat dari supply di sini, dia sudah berhasil break dengan posisi cup and handle pada time frame 30 menit. Harusnya jika dia memang mampu break dengan volume yang bagus, potensi lanjutan bisa mencapai area 71 maksimal. Atau secara Fibonacci bisa kita tarik yaitu di area 69 dan 2618-nya di 77. Jadi saya pikir layak dipantau dulu untuk TIRT ke depannya, di mana posisi memang masih belum cukup valid. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham lain, yaitu saham ASIP. Posisi ASIP di sini terus membentuk tail dan tail ya. Dan sekarang sudah on the way menuju area taking profit di 114. Jika teman-teman yang belum memiliki saham ASIP bisa mempertimbangkan entry di area 90-an ketika koreksi. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan bullish dengan volume akumulasi yang cukup bagus juga hari ini. Dan saya pikir untuk tren yang bagus kepada ASIP, seharusnya dia mampu break area high di 98 sebagai pertanda
dia membentuk higher high baru ketika ingin melanjutkan trennya. Tetapi jika memang tidak mampu bertahan selama dia bergerak di atas 90, saya pikir masih cukup bagus untuk pergerakan S-ship untuk bullish. Selanjutnya ada saham TINS. TINS salah satu saham pertambangan ya, di mana saham pertambangan yang sudah tidak hype kembali akhir-akhir ini, dan sekarang sudah berhasil membentuk pullback ya, saya pikir. Dan konfirmasinya bisa kita lihat dan kita batasi jika dia mampu break di 1600. Timah atau TIN sangat menarik. Secara target penurunan kalau kita ambil dari lower low-nya, dan sekarang sudah memang sesuai di 0618 yang merupakan area koreksi retracement. Selama dia tidak mampu menjebol area 1515, saya pikir potensi timah masih cukup bagus. Tetapi jika area 1515 ini mampu tertembus, teman-teman bisa mengambil opsi untuk menunggu kembali di area pullback base-nya yang cukup bagus, bergerak pada range 1425 sampai 1390. Selanjutnya ada saham IELS. IELS di sini membentuk pola inverted hammer, dan teman-teman bisa menghindari dulu jika dia mampu breakdown di bawah 140. Dan kalau kita lihat secara pola, dia memang mengindikasikan bullish. Namun dari tren akumulasi dalam time frame 2 jam masih tidak cukup bagus. Jadi saya pikir kita pantau dulu untuk saham IELS. Bagi teman-teman yang ingin entry kembali di saham IELS, saya pikir bisa mengambil opsi jika dia mampu bergerak turun terus mencapai area 135 sampai 130. Dan kita bisa menarik lebih ke bawah lagi pola pattern bullish, pada pola pattern bearish-nya. Bearish channelnya kemungkinan besar akan turun terus, bisa saja selama dia tidak patah di 123 sebagai pertanda maksimal ya. Kenapa? Jika dia patah di 123, maka target kelanjutan di sini ada area base di 103 yang sangat jauh, dan kerugian bisa mencapai, saya pikir kalau kita lihat secara entry itu bisa mencapai 26%, sangat riskan. Jadi kita patah dulu untuk IELS ke depannya selama dia bertahan di area 135 sampai 130. Jika dia mampu pullback dan berhasil, break bullish-nya masih tetap sama di angka 166. Selanjutnya ada saham BWPT. Salah satu saham persawitan ya. Sebelumnya saya pernah melakukan trading plan untuk saham BWPT, dan dia berpotensi membentuk double bottom. Dan kalau kita lihat secara posisi double bottomnya sudah sesuai, bottomnya terjadi, dan sekarang retest di area bearish channel, di mana pola ini merupakan pola reversal wages pattern yang cukup besar. BWPT dalam candle weekly patut diingat lagi ya, ini merupakan candle weekly. Dia sekarang berada di posisi bearish channel dan breakout, dan sekarang lebih lanjutnya dia akan retest di area supportnya. Tren kenaikan saya pikir masih cukup bagus jika mencapai area 171 sampai 162. Tetapi kalau kita kembali kepada candle daily, jika dia masuk kembali area bearish channelnya, teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham BWPT ke depannya, karena kecenderungan untuk penurunan lebih lanjut masih cukup besar. Tetapi jika dia mampu bertahan dan terus bergerak ke atas, saya pikir tren bullish-nya sudah sangat bagus. Lalu ada saham Cash. Ini merupakan salah satu saham repo seingat saya. Cash di sini posisinya sudah cukup menarik, saya pikir. Dia sudah menguji area supply-nya berulang kali di range harga 250 sampai 238. Dan area tersebut dan cukup bertahan, di mana bisa kita simpulkan ini merupakan area demand terbaik. Jika dia mampu break area 276 yang merupakan area supply gap,
teman-teman bisa menimbang untuk entry, atau jika teman-teman sudah entry di area bawah, bisa mengambil opsi untuk buy on breakout atau sell on strength, di mana posisi supply gap di sini area 276 belum dilunaskan. High terakhir di 1 November itu di 274, dan saya pikir momentum untuk hit atau kena di area supply gapnya besok cukup berpotensi. Secara candle weekly, kalau kita lihat di sini ada bearish channel yang cukup dalam, dan pada posisi time frame kecil juga dia berhasil break, dan kondisinya per hari ini dalam candle weekly berbentuk hammer. Seharusnya hammer itu menandakan tren lanjutan untuk kenaikan saham cash. Jadi area krusial saya pikir teman-teman bisa melihat area 276. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah sangat uptrend. Patut diingat, mungkin saja akan ada koreksi sehat. Jika teman-teman tertarik atau belum entry, teman-teman bisa mengambil opsi ketika dia melakukan koreksi sehat terlebih dahulu. Selanjutnya ada saham LAN. LAN di sini terus bergerak tipis-tipis ya menuju area 111 yang merupakan area break bullishnya. Jika teman-teman ingin entry di saham LAN, saya pikir masih mempertimbangkan untuk buy on weakness saja di 95 sampai 89. Atau bisa mempertimbangkan entry ketika posisi LAN sudah bergerak di atas 111 atau secara tidak langsung bisa dikatakan breakout. Jika dia mampu breakout, potensi lanjutan bisa mencapai area 140 dan 130 yang merupakan area supply-nya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dan saya pikir momentum untuk saham LAN masih cukup besar. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham kebak. Salah satu saham high risk yang bid offernya sangat tebal. Dan di sini posisi candlenya cukup bagus dan bisa dikatakan candle Morobozu walaupun kondisinya tidak arah. Dan posisi sekarang saya pikir berhasil membentuk cup and handle yang mini juga. Kalau kita ambil time frame kecil, di sini dia membentuk cup and handle dan berhasil break ya. Berhasil break kalau kita lihat supply-nya itu di range harga 69 sampai 68. Jadi bisa saja tren kenaikan selebar dengan cup atau tren kenaikan bisa saja selebar dengan handle, dan masing-masing saya pikir mencapai area 86 dan juga di 79. Nah, posisinya jika teman-teman ingin entry di saham kebak bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness, di mana kondisinya ketika dia break, ketika dia retest di posisi resisten become supportnya, teman-teman bisa mengambil opsi buy on weakness di sini dan kemungkinan besar akan melanjutkan tren kenaikan. Tetapi jika tren kenaikannya batal atau misalkan dia false break atau tidak cukup kuat di area 68 sampai 69 ini, teman-teman bisa langsung mengurangi posisi ya, atau tidak lagi entry di saham kebak. Jadi saya pikir bagi teman-teman yang ingin trading di saham kebak bisa mempertimbangkan 69 dan 68 ini untuk entry. Selanjutnya ada saham UVCR. Posisi UVCR kalau kita lihat pada candle daily tidak cukup bagus ya. Dia sudah berbentuk dead tree shoulder, saya pikir ya. Ada 3 penurunan beruntun dengan volume yang sangat signifikan. Dari MACD juga mengindikasikan distribusi yang cukup kuat, dan tren RSI juga penurunan harganya belum mencapai area jenuh jual. Saya pikir momentum penurunan masih cukup kuat. Bagi teman-teman yang ingin entry bisa mempertimbangkan area 470 ini untuk entry buy on weakness. Tetapi jika dia mampu turun kembali dan turunnya di bawah 450, teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham UVCR ke depannya. Selanjutnya ada saham Real atau Real. Real di sini kondisinya kemarin berhasil break di 2 November, namun ada indikasi false break ya.
Dan sekarang diuji kembali area resisten bearish channelnya dan tidak break juga. Malah close di dalam kembali di 97. Area penting memang di area 100.01 sebagai pertanda break bullishnya. Kemungkinan besar jika ada koreksi, teman-teman bisa mempertimbangkan area 94, di mana area 94 sudah 2 kali di retest dan berhasil menghasilkan pullback. Jadi saya pikir area 94 layak dipantau untuk lakukan buy on weakness di saham real. Jika mampu berhasil break ya di 101, potensi lanjutan bisa mencapai area 107, 113, dan 119. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Namun dari volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi saya pikir layak diminati untuk saham real jika bergerak di area 94 atau berhasil juga menutup area gap di 90. Selanjutnya ada saham True. True di sini yang terakhir updating kita memang dia terus membentuk area base. Dan ini merupakan area base terakhir ya, bergerak di area 168 sampai 151. Angka 151 jika di break down ke bawah, teman-teman harus hindari dulu karena kita tidak tahu sampai target penurunan mana yang bisa ditargetkan oleh saham True, atau mungkin saja dia mencapai harga IPO-nya di 135. Jika area 135 jebol, next kemana? Jadi saya pikir layak dipantau dulu untuk saham True sambil menunggu dia ada pertanda pullback ya. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Namun dari proses distribusi tersebut memang volume akumulasinya kecil, dan kecil. Jadi memang belum ada flow market di saham True ke depannya. Semoga saja ada flow ya ketika memang area base ini cukup kuat, atau kemungkinan besar akan pullback saja di 135. Selanjutnya ada saham Inco. Posisi Inco di sini berhasil pullback di 4720. Jika dia ingin membentuk pola Morningstar Doji Star, dia berhasil di 4850 sebagai konfirmasinya untuk pola Morning Doji Star yang merupakan pola reversal menuju bullish kembali. Tetapi jika dia tidak mampu, saya pikir teman-teman bisa mengambil opsi saja untuk buy on weakness di 4720. Jika area 4720 jebol dengan volume distribusi yang cukup kuat, teman-teman bisa mempertimbangkan entry di area 4350 sampai 4230, atau paling tidak menunggu di area pullback yang terjadi di 4540 sampai 4510. Ada dua opsi, ini merupakan area minor demand dan ini merupakan demand yang paling tinggi. Karena sebagai target lanjutan di sini ada area supply gap ya di 4990 sebagai next target untuk take profit sementara jika memang terjadi reversal di saham Inco. Selanjutnya ada saham Aldo. Aldo di sini kondisinya bergerak naik secara perlahan di mana dia bertahan di area minor demand di 690. Posisinya jika teman-teman sudah entry di 690 dan sekarang floating profit 80 poin atau 70 poin, teman-teman bisa mengambil posisi untuk ikutan. Jika teman-teman belum ada posisi, mempertimbangkan area 770 berhasil di break. Nah, posisi 770 ini berhasil di break, teman-teman bisa mengikuti follow trend di saham Aldo. Tetapi jika dia tidak mampu berhasil break di 770 dan bertahan, teman-teman bisa mengambil opsi untuk trading saja. Buy on weakness saya pikir bisa mengambil opsi kembali di area 690 yang baru saja di retest di 15 Oktober dan kemungkinan besar akan diuji kembali. Secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari volume akumulasi saya pikir masih cukup kecil. Jadi layak diminati untuk saham Aldo jika bergerak di 690 kembali. Selanjutnya ada saham Arna. Arna di sini mengalami koreksi ya. Sebelumnya membentuk candle doji dan saya pikir di sini sudah ada pola supply yang tidak mampu ditembus
Dan saya pikir pola supply-nya ini cukup kuat. Kalau kita lihat pola supply-nya selebar dengan ekor, saya pikir bergerak pada range harga 875 sampai 860. Nah, jika teman-teman tertarik, bisa mengambil opsi. Jika kita ambil secara time frame ekor, maka kemungkinan besar target penurunan bisa mencapai area 0618 di 770. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan, ini juga merupakan area pantulan, di mana pantulan ini sebelumnya adalah cup and handle. Jadi saya pikir like diminati dan kemungkinan besar akan di retest kembali ya. Jika memang di retest, saya pikir akan membentuk pola cup and handle dalam jangkauan yang cukup besar di saham Aldo ke depannya. Di saham Arna ke depannya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, dan saya pikir layak dipantau untuk dilakukan buy on weakness ke depannya. Lalu ada saham konstruksi Wika yang teman-teman request. Posisi Wika hari ini cukup bagus, dia mampu membuat base dan bertahan di area base tersebut dengan mengalami kenaikan hampir 4%. Jika dia mampu bertahan di area 1245 yang merupakan opsi buy on weakness kita, saya pikir potensi bisa menguji kembali area 1365 yang merupakan area supply. Namun, skenario terburuk jika memang tidak cukup kuat area demand ini, kemungkinan besar akan lanjut turun ya, mencapai area 1160. Jadi, kita patut berharap saja jika dia mampu membentuk area demand base yang cukup kuat untuk saham Wika ke depannya. Selanjutnya ada saham Jaya. Salah satu indeks transportasi yang diuntungkan karena PPKM sudah menjadi level 1 ya di Jakarta, saya pikir ada Jaya juga. Dan secara skenario sebelumnya kita memprediksi memang ini membentuk cup and handle. Dan posisi base-nya masih cukup kuat di 124. Selama dia tidak menembus area 113, saya pikir masih cukup uptrend dan tidak patah tren. Jika teman-teman tertarik, bisa mempertimbangkan opsi di 124, taking profit di 143, next-nya di 156, dan optimal di 179. Dan catatan, ini merupakan pola reversal wedge pattern, dan ini merupakan opsi swing jika teman-teman tertarik di saham Jaya. Selanjutnya ada saham PMMP. PMMP di sini mampu break di area break bullish-nya di 484. Next akan menguji area supply di 576 sampai 566. Jika area supply ini mampu ditembus, target profit pertama di 600 dan target profit optimal kedua yaitu di 662. Dan PMMP skenario-nya kita sudah 2 kali entry dan sekarang posisinya sudah cukup bagus. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi cukup kuat, dengan volume bar yang sangat signifikan dan tren kenaikan harga yang sangat bagus, saya pikir momentum untuk PMMP ke depannya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham TRIM. TRIM di sini kondisinya masih membentuk higher high kembali ya. Targetnya kemungkinan besar akan menguji kembali area all time high-nya di 482. Jika area 482 ini jebol, saya pikir all time high sky is the limit ya. Karena langit tidak akan ada batasnya, kemungkinan besar akan terus mengalami target kenaikan yang sangat signifikan. Tetapi, jika area 482 ini tidak dijebol dengan cukup kuat atau valid secara volume, kemungkinan besar akan turun di 402 sampai 396. Nah, posisi di 396 teman-teman bisa mengambil opsi untuk lakukan buy on weakness. Untuk trading fast trade, saya pikir teman-teman bisa mengambil opsi ketika saham TRIM ini mengalami kondisi distribusi ya atau merah per day trade-nya saja. Secara RSI dan MACD masih mengindikasikan akumulasi cukup kuat dan saya pikir trennya masih cukup bagus selama dia tidak patah di 402 sampai 396. Selanjutnya ada saham YNCF, ada Kopra di sini ya. Dia membentuk pola hammer tapi dalam kondisi bearish atau dalam kondisi distribusi. Dengan tren saya pikir di sini dan mengalami posisi bearish divergent ya. Jadi teman-teman lihat
posisi bearish divergence harap dihindari dulu karena potensi penurunan bisa saja terjadi di saham YNCF, di mana hari ini juga sudah sebagai pertanda distribusinya. Jadi saya pikir jika melihat pola penurunan, bisa saja dia turun sampai area base-nya ini di 270 atau bisa menuju area 400 sampai 380. Jadi layak dipantau untuk lakukan buy on weakness di saham YNCF atau bisa mengurangi posisi jika teman-teman memiliki saham YNCF. Selanjutnya ada saham CCSI. CCSI juga mengalami koreksi, dan bagi teman-teman yang tertarik untuk saham CCSI bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness selama dia tidak patah di 535 sampai 525. Saya pikir masih cukup uptrend. Namun jika dia patah di area tersebut, kemungkinan target lanjutan penurunan bisa mencapai area 450 dan sampai 445. Jika dia mampu patah, dan saya pikir dia akan menguji kembali area supply-nya kembali. Namun jika area supply-nya pun tidak cukup kuat, target penurunan bisa lanjut mencapai area 365 sampai 350, dan ini bisa berpotensi berbentuk inverted head and shoulder. Nah, jadi perlu kita pikirkan untuk trading di saham CCSI selama dia tidak patah di 535 sampai 525. Yang terakhir ada saham high risk ya, ASMI. Posisi ASMI di sini berhasil break penan kemarin. Kalau kita lihat dari posisi time frame 30 menit, dia berhasil membentuk pola penan dan break yang cukup valid dan sudah menutup area supply gap-nya di 344. High-nya kemarin itu mencapai 380. Kemungkinan besar jika teman-teman tertarik untuk saham ASMI bisa mempertimbangkan area 314 yang merupakan area break pola penannya. Jika teman-teman mengambil opsi untuk buy on weakness, saya pikir potensi bisa mencapai area 344 untuk pullback. Tetapi jika dia mampu breakdown di bawah 314, teman-teman bisa mengurangi posisi terlebih dahulu. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga saja review emiten untuk anggota Sobat Jago Trader bisa memberi pandangan yang bagus sehingga menghasilkan cuan bersama untuk kita. Saya ucapkan terima kasih.